Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 16. Penyesalan datang di akhir. Tidak lama kemudian, mobil masuk ke area parkir depan ruko. Sepertinya Ricky sudah datang. Pria itu yang mengenakan setelan jas lengkap terlihat berlari masuk ke dalam. "Tinggalkan dia, aku mohon. Aku tak akan membiarkanmu dan Dharma hidup tersiksa bersamanya," teriak Ricky. Wajahnya tampak memancarkan kemarahan. Anjani menaruh kembali centong nasi yang tadinya akan ia gunakan untuk mengisi piring Randika dan Raihan. Anjani menghela nafas panjang saat melihat Ricky datang dengan marah yang tertahan. "Marah-marah nanti saja, mari makan dulu. Nasi ini cepat dingin. Kalau datang ke sini hanya untuk marah-marah, lebih baik pulang saja," tegas Anjani, mengingatkan mereka untuk menikmati hidangan. Ketiga pria tampan di depannya terdiam dan akhirnya mereka dengan tenang makan makanan di atas meja. Anjani tahu bahwa mereka semua sangat peduli dengannya. Namun, untuk urusan rumah tangganya, dia ingin menyelesaikannya sendiri bersama Arga. Setelah makan selesai, Randika menggendong Dharma dan meminta Anjani untuk makan lebih dulu. Raihan dan Randika kemudian membawa Dharma keluar menggunakan mobil. "Dik, Dharma mau dibawa kemana?" teriak Anjani, cemas melihat putranya dibawa keluar dari ruko. "Hanya sebentar, Mbak. Randika ingin membawanya jalan-jalan dengan Kak Raihan," jawab Randika sambil melambaikan tangannya pada Anjani. Anjani kemudian membersihkan piring-piring kotor yang tadi digunakan. Meskipun Mbak Ayu dan Mbak Ana ingin membantunya, Anjani melarang mereka karena tahu mereka sudah sangat lelah. Ricky melepas jaket dan menggulung lengan kemejanya yang putih. Dia ikut membersihkan meja. "Kenapa kau tidak menghubungiku? Beruntunglah waktu itu Raihan menemukanmu tepat waktu. Jika tidak, apa yang akan terjadi padamu dan Dharma?" tutur Ricky dengan penuh emosi. "Tapi nyatanya Tuhan masih berpihak padaku. Buktinya dia mengirim kalian untuk menolong kami," jawab Anjani sambil mencuci piring. "Kalian sungguh beruntung. Dia, si brengsek itu, memiliki istri yang sabar seperti kamu. Kau menderita di sana, aku tahu. Dan jangan coba menyangkal," ujar Ricky, melepaskan segala emosinya di depan Anjani yang sibuk dengan pekerjaannya. Suami seperti apa yang membiarkan anak dan istrinya mencari uang untuk hidup sendiri? Suami seperti apa yang hanya mampu berkata kasar kepada istrinya setiap hari? Kalian berdua tidur di dapur sementara dia tidur nyaman di ranjang empuk di kamarnya. Apakah dia masih layak disebut manusia? Ucap Ricky dengan emosi. Anjani mematikan keran air di depannya, menatap pria yang selalu mengikutinya. Semua yang Ricky katakan benar. Bahkan rasa sakit saat suaminya memperlakukan dengan sinis masih terasa hingga kini. "Itu urusan kami. Kau dan Raihan tidak seharusnya campur tangan sedalam ini," meretas kamera pengawas. "Itu privasi kami, Ricky," ujar Anjani. "Itu menjadi urusanku sekarang. Kau sudah keluar dari rumahnya. Artinya kau bukan tanggung jawabnya lagi. Kalian berdua akan menjadi tanggung jawab kami," kata Ricky, mengenakan jaketnya kembali. Dia bersiap untuk pergi ke kantornya. "Tanggung jawab kami. Siapa yang dimaksud dengan kami? Baik, jika engkau tidak merasa nyaman dengan kata kami, maka dengan senang hati akan aku ubah. Mulai dari saat ini, engkau dan Dharma akan menjadi tanggung jawabku. Bagikanlah segala hal dengan aku, baik kebahagiaanmu maupun kesedihanmu. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan sendirian lagi," ujar Ricky dengan tegas. Anjani menunduk mendengarkan kata-kata tersebut. Kalau saja kata-kata itu datang dari Arga, mungkin perasaannya akan sangat bahagia. Anjani tidak ingin keadaan rumah tangganya seperti ini. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Kepemilikannya bukan karena ingin meninggalkan rumah tangganya. Dia pergi memberi kesempatan pada dirinya sendiri dan Arga untuk merenung. Dia percaya jika dia terus bertahan di sana, mereka tidak akan melakukan introspeksi diri. Anjani masih yakin bahwa suaminya sebenarnya adalah orang baik. Mungkin sifatnya keras, tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkannya.
Apakah aku egois jika aku meninggalkannya di sana? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tentu saja tidak, dia yang memintamu pergi. Bukan. Jawabnya lagi pada dirinya. Apa aku egois jika saat ini aku ingin sedikit waktu untuk diriku sendiri? Tanya Anjani. Aku, bahkan semua orang pasti mengerti perasaanmu. Jika aku masih ingin memperjuangkan rumah tanggaku, apakah kau akan mengerti? Ucap Anjani membuat Riki diam, tidak menjawab. Dia berangkat keluar dari ruko, berpapasan dengan Randika dan Raihan yang kembali membawa tas besar berisi keperluan Dharma. Dia kenapa? Tanya Randika. Raihan hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa Riki sedang dalam keadaan kecewa. Di ruang tengah apartemennya, Arga duduk. Tempat ini biasanya dipenuhi oleh Anjani dan Dharma, namun saat ini tampak sunyi. Arga sudah menginstruksikan timnya untuk mencari anak dan istrinya, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Arga yakin Anjani dan Dharma masih berada di sekitar sana, tidak terlalu jauh dari lokasi saat ini. Arga tiba-tiba bangkit dan berlari ketika mendengar suara bel pintu apartemen berbunyi. Dia berharap Anjani dan Dharma pulang dan tinggal bersamanya lagi. Arga ingin memperbaiki segalanya dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Tidak melihat mereka sepanjang hari sangat menyiksanya. Dia merindukan mereka. Wajahnya tiba-tiba berubah masam saat ia melihat siapa yang datang. Charlie muncul dengan membawa beberapa kaleng minuman soda. Pria itu tersenyum saat Arga menyambutnya dengan wajah yang kusut. Cih, pengecut. Kemarin begitu keras ingin berpisah. Sekarang malah mencarinya. Tidak punya prinsip, ujar Charlie. Arga langsung melemparkan kotak tisu yang ada di meja ke arah Charlie yang sedang menikmati minuman kalengnya. Bangsat, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya membantu. Kau justru membuat semuanya semakin rumit. Pergilah. Aku hanya mencoba menjadi teman yang baik. Mungkin kau putus asa dan ingin bunuh diri, kata Charlie dengan santai. Duk, Arga menendang kaki Charlie yang duduk di sebelahnya. Perlukah aku mengusirmu sendiri? Pergi dari sini. Oke, aku akan pergi. Tapi aku pastikan kau akan menyesal seumur hidup, kata Charlie saat dia berdiri. Apa maksudmu? Tanya Arga penasaran. Tadi aku melihat Raihan membawa bayi laki-laki di supermarket. Dia tidak sendirian. Ada pria muda lain bersamanya, ucap Charlie. Raihan bersama Dharma. Mengapa kau tidak menghubungiku? Mengapa kau tidak mengikutinya? Tanya Arga beruntun. Dan kau akan memaksa istrimu untuk pulang. Biarkan dia menenangkan diri. Jika dia masih ditakdirkan untukmu, dia akan kembali. Tetapi jika tidak, jangan memaksanya, ucap Charlie dengan bijak. Arga mendengus kesal mendengar kata-kata Charlie. Tapi, setelah dia berpikir, apa yang dikatakan Charlie memang benar. Anjani membutuhkan waktu untuk merenung dan memilih perasaannya. Kejadian kemarin mungkin membuatnya trauma. Arga perlu memberinya waktu. Tapi itu bukan berarti dia akan melepaskannya begitu saja. Anjani tetap akan menjadi istrinya. Anjani yang akan melahirkan penerus keluarga Baskoro. Hanya dia. Persainganmu berat, bro. Ada satu lagi pria yang berharap Anjani menjadi janda. Ricky Adrian, pemilik jaringan supermarket terbesar di Indonesia. Dan begitu pun dengan orang tuanya. Mereka pemilik jaringan bisnis terbesar di Asia, ungkap Charlie. Tapi mereka masih kalah satu langkah dariku. Aku adalah suami sah dari Anjani Melati. Itu artinya aku adalah satu-satunya yang memiliki hak atas Anjani, ucap Arga. Hak atas dirinya. Bukan berarti sok-sokan menjadi pemilik. Istrimu saja malah tinggal di kamar pembantu, ledek Charlie. Arga hanya memandang Charlie dengan sinis. Charlie selalu bicara to the point. Kalau salah, dia akan mengatakannya. Jika benar, dia tidak akan menyalahkannya. Hei, bro, akhirnya datang juga kamu. Terdengar suara Kriston dan dua temannya yang sedang duduk di sebuah kafe di pusat kota. Mana dia? Kita sudah membayar mahal untuk main bareng. Hati-hati kalau kau memberi barang murahan kepada kami, tanya salah seorang pria tersebut. Tenang saja, kamu akan melihatnya nanti. She is the one and only. Dia adalah supermodel terkenal. Apa kau paham artinya? Ucap Kriston. Tampaknya Kriston sedang berurusan dalam sebuah transaksi. Dua temannya hanya tersenyum dengan arti tertentu. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat seksi.
Ratu. Hai, sayang, sapa Kriston kepada Ratu. Hai, maaf aku terlambat. Tadi aku ada pemotretan. Jelas Ratu. Tidak masalah. Kenalkan ini teman-temanku. Mereka yang menemaniku sepanjang hari ini. Ucap Kriston memperkenalkan teman-temannya kepada Ratu. Ratu memberikan sapaan kepada teman-teman Kriston. Malam ini dia memiliki janji dengan Kriston. Dan dapat ditebak bahwa janji itu akan berakhir di tempat tidur. Beberapa kali dia mencoba menghubungi Raihan. Tapi tampaknya, Gigolo, kesayangannya telah meninggalkan pekerjaan itu dengan baik. Akhirnya, dia memanggil Kriston ketika dia membutuhkan kehangatan. Lagi pula, pria ini cukup tampan. Dan yang lebih penting, Kriston adalah pemain ulung yang bisa membawanya ke puncak kenikmatan. Seorang pelayan mengantarkan minuman kepada mereka dan, tanpa disadari oleh Ratu, Kriston telah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Dua temannya hanya tersenyum dengan licik. Sayang, kita kembali saja ya, kepala aku agak pusing. Mungkin karena pemotretan tadi memakan waktu lama. Ucap Ratu yang merasa kepalanya menjadi pusing. Baiklah, mau beristirahat di apartemenku atau di tempatmu. Aku biarkan kamu memutuskan. Tubuhku terasa sangat panas. Aku ingin segera mandi, ucap Ratu. As you wish, baby. Kriston membantu Ratu yang sedikit tidak stabil. Sementara itu, dua temannya mengikuti dari belakang. Setelah sampai di apartemen Kriston, dua temannya membopong tubuh ramping Ratu menuju kamar utama.